Menurut saya Pak Prabowo itu dikatakan seperti itu sudah sangat biasa sekali ya, mulai Pilpres 2009, 2014, 2019 dan bahkan juga 2024 itu dijuluki hal-hal semacam itu sudah sangat biasa sekali. Ya tapi Pak Prabowo juga sangat santai-santai saja, dan bahkan yang terakhir dihina Fufu Fafa. Itu bahkan juga Fufu Fafa tidak dicari di mana keberadaannya, siapa di balik nama Fufu Fafa itu siapa, itu juga tidak dicari. Menurut saya Pak Prabowo itu orang yang sangat sabar sekali ya. Ini sungguh di luar dugaan ya. Padahal BEM Visip di sini hanya memberikan ucapan selamat, tetapi ya satir lah. Yang sungguh mengejutkan, wah, reaksi ketika BEM Visip terkait ucapan selamat kepada Pak Prabowo Gibran ini akhirnya mendapatkan surat elektronik dan dibekukan. Ini juga sungguh mengagetkan sekali. Padahal ya sindiran satir menurut saya tidak masalah lah, apalagi di Indonesia negara demokrasi ya. Saya jadi teringat Teringat pada Najwa Shihab. Hanya menyebut kata nebeng saja. Wah, itu pun Najwa Shihab menjadi bulan-bulanan ya di platform sebelah. Itu sungguh mengejutkan sekali. Bayangkan loh, Indonesia itu negara demokrasi yang terbesar. Seharusnya ya kata-kata seperti itu sangat biasa sekali. Apalagi kalau kita lihat dari kronologi kejadian peristiwa-peristiwa beberapa bulan yang lalu itu sangat menyakiti publik lah. Terkait nebeng pesawat jet pribadi ketika mahasiswa dan masyarakat itu menggelar aksi di depan gedung DPRD di masing-masing kota. Itu pun Kaisang dan Erina Gudono malah pamer naik pesawat jet pribadi dan bahkan roti seharga 400.000. Menurut saya penjelasan Kaisang pada saat di KPK nebeng pesawat pribadi tetapi temannya tidak ikut, nebeng pesawat jet pribadi tetapi membeli tiket, itu juga sangat membingungkan sekali. Dan menurut saya ucapan satir Najwa Shihab pada saat live itu menurut saya ya sangat biasa sekali, karena ada kronologi peristiwa-peristiwa pada saat yang lalu. Nah, seperti halnya di sini. Wah, pasti juga Anda sangat kaget ya. Siapa di balik terkait pembatalan pembekuan BEM Visip ini? Pasti Anda tidak menduga dan tidak menyangka ya. Karena dari Tempo.co di sini, Menteri Pendidikan Satrio minta Rektor Unair batalkan pembekuan BEM Visip. Saya juga teringat pada saat lalu ya, ketika DPR akan menganulir putusan MK. Di situ ada pemberitaan. Kalau kita lihat dari sini, Arteria puji Prabowo soal RUU Pilkada batal. Kalau nggak ada dia, tak kejadian. Nah, pada saat lalu juga Pak Prabowo menginstruksikan dari Sekjen Gerindra yaitu Dasko untuk membatalkan soal pembahasan RUU Pilkada yang akan diparipurnakan. Itu sungguh keren sekali karena masa aksi pada saat lalu juga terus meluas. Dan bayangkan kalau tidak ada arahan dari Pak Prabowo Subianto, entah mungkin ketika diparipurnakan masa aksi kemudian akan lebih besar pada saat 23 Agustus yang lalu. Bahkan Arteria pun juga memuji Pak Prabowo Subianto soal RUU Pilkada pada saat lalu dibatalkan. Apakah ini? Setidaknya Pak Prabowo langsung merespon dengan cepat lah, bahkan memerintahkan menterinya untuk membatalkan pembekuan BEM Visip. Kalau memang demikian, ini sangat keren sekali ya. Pak Prabowo Subianto ternyata tidak anti kritik, tidak anti demokrasi, dan menjaga demokrasi tetap berjalan di Indonesia. Menurut saya sangat keren sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya dari Tempo.co. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio mengatakan dirinya sudah meminta Rektor Universitas Airlangga untuk membatalkan pembekuan BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Apalagi juga ilmu politik ya. Saya tadi malam sudah memberitahu Rektor Unair supaya membatalkan pembekuan BEM Unair dan beliau mengatakan siap, kata Satrio kepada awak media di acara pembukaan pameran Bulan Bahasa dan Sastra 2024 di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut Satrio, kebebasan akademik
akademik tetap harus dijaga. Namun, kata dia, implementasinya tergantung pada pimpinan perguruan tinggi. Saya minta kepada mereka, Bapak Ibu Rektor, tolong dijaga dengan baik, karena kebebasan itu harus dibarengi dengan akuntabilitas, ucapnya. Sebelumnya, Presiden BEM Visip Unair, Tufa Hati, membenarkan bahwa organisasinya kini sedang dibekukan karena karangan bunga tersebut. Betul, sejak Jumat 25 Oktober dibekukan, ucap Tufa pada Tempo 26 Oktober. Dari foto yang disebar di media sosial, karangan bunga itu berbentuk persegi panjang dan terdapat foto Prabowo Gibran. Bunga papan itu bertuliskan selamat atas dilantiknya Jenderal Bengis Pelanggar HAM dan Profesor IPK 2,3 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim haram konstitusi. Wah, bagaimana menurut Anda ya? Tapi menurut saya sangat keren sekali lah. Menurut saya ini juga dari Pak Prabowo Subianto, karena Menteri Pendidikan langsung merespon cepat lah terkait Rektor UNER untuk membatalkan pembekuan BEM Visip. Sangat keren sekali lah. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Gambaran Indonesia 5 tahun ke depan. Enggak, karena menurut saya sangat keren juga ya, yaitu langsung respon cepat dari Menteri Pendidikan, bahkan juga langsung turun tangan untuk membatalkan drama terus Rektor warisan Jokowi. Siap laksanakan perintah, copot aja rektornya yang anti kebebasan akademis dan berpendapat itu. Ini ulah kedua sejak pemecatan Budi Santoso. Kalau tidak, nanti dianggap sebagian sengaja dipelihara biar penguasa bisa jadi sok pahlawan. Mendik Satrio sudah punya cara positif tanggapi suara rakyat. BEM Visip Unair dibekukan rektor, tapi menteri minta dibatalkan pembekuannya, terus bertindak positif. Ya, seperti itulah. Jadi nanti yang benar, pembekuan dicabut karena arahan menteri atau kesepakatan antara rektorat dan via dekanat. Dengan pengurus BEM Visip Unair, seharusnya dengan menyandang nama Bagong akan lebih santai dan bijak menanggapi semua aksi reaksi. Ya, sebenarnya kritikan itu hal yang sangat biasa ya, apalagi juga di negeri demokrasi. Menurut saya Pak Prabowo itu dikatakan seperti itu sudah sangat biasa sekali ya, mulai Pilpres 2009, 2014, 2019 dan bahkan juga 2024 itu dijuluki hal-hal semacam itu sudah sangat biasa sekali. Ya, tapi Pak Prabowo juga sangat santai-santai saja, dan bahkan yang terakhir dihina Fufu Fafa. Itu bahkan juga Fufu Fafa tidak dicari di mana keberadaannya, siapa di balik nama Fufu Fafa itu siapa, itu juga tidak dicari. Menurut saya Pak Prabowo itu orang yang sangat sabar sekali ya, orang yang paham terhadap demokrasi. Apalagi terkait kasus BEM Visip ini, menurut saya sangat ringan sekali, dan bahkan juga langsung memerintahkan menterinya untuk membatalkan pembekuan dari BEM Visip Unair ini. Menurut saya sangat keren sekali. Ternyata di belakang pembatalan pembekuan ini ada Prabowo Subianto, karena dari Kementerian Pak Prabowo Subianto. Bahkan kalau kita lihat dari sini ya, Rektor Unair pembekuan BEM Visip dicabut, tak ada pembungkaman. Ya, kenapa juga pada saat lalu ada surat elektronik yang sekiranya membekukan BEM Visip. Ini juga sangat lucu sekali ya. Rektor Unair Prof. Muhammad Nasih mengatakan pembekuan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dicabut. Nasih menjelaskan alasan pencabutan BEM Visip Unair karena mengkritik pelantikan Prabowo Subianto dan Wakil Gibran Rakabuming Raka. Laporan lisan dari Pak Dekan sudah dicabut, cuma saja belum menerima surat dan lain-lain, ujar Nasih dalam perbincangan dengan Detik Edu pada 28 Oktober. Menurut Nasih, pembekuan BEM Visip Unair berdasarkan hasil rembukan setelah dialog antara dekan dengan mahasiswa BEM Visip Unair disepakati. Dekan mencabut SK pembekuan itu dan mahasiswa BEM Visip Unair berjanji menggunakan visi diksi yang santun dalam menyampaikan pendapat. Ya, seperti itulah ya. Tetapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.